Baik lagi di podcast Samba. Kita mau punya nama panggilan nih buat nyapa-nyapa teman-teman kita. Kayaknya yang cocok apa ya kira-kira? Kalau aku sih yang gampang kayaknya sobat nyamber kali ya. Setuju. Iya, Oke. Jadi buat teman-teman yang sobat-sobat nyamber yang udah masuk ke episode yang baru ini, terima kasih banyak nih. Dan dukungan kalian lah yang membantu kami akhirnya bisa tetap bertahan. Sekaligus ya kita sama-sama saling belajar kayak gitu. Kayaknya nggak cocok langsung opening ya, langsung aja kita bahas aja. Langsung aja. Jadi lanjut yang soal kemarin, soal labeling anak-anak nakal kayak gitu. Jadi kayak ada anggapan ketika satu anak ketika sudah bisa melakukan suatu keterampilan, misalnya di pertemuan sebelumnya, kemudian di pertemuan yang sekarang ini anak itu nggak bisa, seringkali jadinya kayak ini kok anak nakal banget, kok nggak bisa sih, padahal kemarin udah bisa nih ngerjainnya, entah kayak ngomong atau misalkan melakukan tugas akademik dan segala macamnya kayak gitu. Kalau dari kalian berdua tuh menyikapinya kayak seperti apa? Jadi intinya kita ini ya Om ya. Jadi intinya kita kayak menilai apakah ketika anak yang sebelumnya itu mau melakukan aktivitas dan sekarang nggak mau melakukan aktivitas, apakah ini dia nakal atau ada hal lain ya. Gitu. Jadi kita membedah itu ya, kayak gitu. Ya paling kalau dari aku sih, kalau misalkan kayak sebelumnya mau dan habis itu dia nggak mau, itu ada banyak banget ya, maksudnya ada banyak banget possibilities ya. Maksudnya di aktivitas apa dulu kayak gitu, apakah aktivitas kayak belajar kayak menulis kayak gitu, atau akademik atau kayak di misalkan di sensor integrasi atau di sebuah taman yang tadi dia mau dan nggak mau gitu. Jadi emang harus dilihat detail dulu sih kayak gitu, si anak ini yang sebelumnya mau dan sekarang nggak mau itu kenapa, kayak gitu sih. Dari Lutfi sendiri? Iya, sebenarnya banyak banget faktornya sih. Jadi kan anak-anak itu kan juga memang cukup fragile banget, maksudnya cukup gampang banget dia mengalami perubahan ya. Kalau aku mandangnya sih yang paling sering terjadi itu karena biasanya anak juga udah mulai sadar. Misalkan anak kayak contoh lagi mau di SI ya, kita lagi main ayunan misalkan, itu suka banget main kencang-kencang gitu misalkan. Terus tiba-tiba biasanya mau nih, terus di pertemuan majulah taruh misalkan sekitar sebulan atau ya sebulan lah misalkan, terus tiba-tiba nggak mau nih, tiba-tiba jadi takut, jadi panik, terus orang lihatnya kayak kenapa kok jadi nggak mau gitu kan. Ya bisa jadi juga salah satunya misalkan anaknya udah lebih aware, udah lebih tahu bahayanya, udah lebih bisa ngerasa kayak adanya dampak kalau misalkan dia jatuh, dia apa, jadi akhirnya tuh lebih nggak mau, jadi akhirnya lebih ada tuh penurunan yang kelihatan karena dia makin kenal apa yang bisa menjadi akibat kalau dia misalkan terlalu kencang main ayunannya atau apa seperti itu. Terus juga bisa dari segi pengalamannya juga, kalau misalkan anak-anak ini bisa main misalkan di satu hari itu cakep nih, terus di nextnya kita kasih pengalaman dia nggak main yang sama tapi nggak semenyenangkan yang pertama, misalkan entah dapetin perlakuan kita yang mungkin terlalu rushing, terlalu terburu-buru sampai akhirnya kita jadi kayak menurut anak harus bisa, terus anaknya jadi nangis, marah, kesel segala macam, yang ada di pertemuan berikutnya jadi benar-benar total nggak mau kayak gitu. Jadi cukup banyak banget sih Om, nggak bisa salah satu hal gitu, karena memang kita pun sebagai orang dewasa pasti akan punya gitu penurunan ke salah satu hal gitu ketika kita mendapatkan salah satu faktor gitu ya, entah dari segi kenyamanan kita, dari segi kepentingan peran kita dan segala macamnya gitu. Jadi ya banyak sih begitu. Aku mau nambahin aja sih. Jadi memang betul banget sih, kadang anak itu dia memunculkan kesadaran baru. Jadi ketika misalkan dia itu tadi ketika naik ayunan, awalnya mungkin dia di tingkat kewaspadaan yang rendah, terus ketika di ayun-ayun distimulasi terus, lama-lama dia akan berpikir ini apaan ya, oh ini ayunan, oh ini bisa kan jatuh kayak gitu. Jadi dan
jadi tergantung sih, bisa beda-beda gitu tiap anak. Mungkin kayak awalnya dia itu bisa dari yang nggak sadar, yang nggak ada pegangan, tahu-tahu dia jadi langsung takut. Ada juga yang ketika naik ayunan, terus habis itu dia ayun-ayun, ada yang happy dulu, terus habis itu next dia nggak mau naik lagi. Nah, jadi biasanya perkembangannya kayak gitu tuh, beda-beda kayak gitu. Dan hal ini juga cukup tricky juga sih, maksudnya kayak jadi kita bedain nih anak yang memang dia tuh sadar akan suatu sensorik atau sadar akan suatu aspek kayak gitu, atau dia memang trauma akan suatu permainan atau suatu stimulasi pada sensorik, pada panca indera. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalkan memang anak ini trauma akan sesuatu, biasanya dia akan spesifik tuh takutnya, dan biasanya ada respon yang kayak nangis-nangis yang berlebihan gitu. Kalau misalkan emang dia hanya sadar aja, biasanya dia akan menghindar aja, dan biasanya nggak ada respon yang berlebih itu ketika misalkan takut kadang gitu. Tapi ada juga sih yang respon berlebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang berarti yang trauma nih, trauma itu dia spesifik. Jadi maksudnya kayak misalkan dia nggak suka sama tekstur lengket, misalkan pada tepung maizena kayak gitu. Nah, terus di tekstur lengket yang hampir serupa kayak gitu, sorry, misalkan tepung maizena warna merah kayak gitu. Nah, nanti dia misalkan di tepung maizena yang putih dia nggak takut, tapi tepung maizena yang merah itu dia takut. Nah, kemungkinan dia ada trauma. Tapi berapa kita dia kayak terjadi nangis yang tidak kayak gitu. Nah, itu kemungkinan dia trauma tuh di itu, karena dia spesifik biasanya. Dan biasanya kalau memang dia itu berkembang karena dia lebih sadar itu tadi, biasanya juga tidak ada penurunan aspek-aspek kognitif, aspek-aspek komunikasi dan interaksi, aspek-aspek perhatian dan perilaku kayak gitu. Biasanya sih nggak ada tuh penurunan di situ kayak gitu. Jadi maksudnya kayak kata-katanya masih banyak kayak gitu, terus kayak pokoknya di bagian-bagian lain tuh dia masih banyak gitu perkembangannya gitu. Tantangannya kalau misalkan dia harusnya udah bisa pertemuan sebelumnya, terus kalau misalkan nanti dia nggak disuruh, misalkan tadi kayak megang-megang yang lengket-lengket, terus jadi nanti dia dapat ini nggak sih proses belajar bahwa yaudah aku kayak nangis-nangis aja biar aku nggak perlu megang yang lengket-lengket lagi kayak gitu. Tuh kalau dari kalian melihatnya gimana? Kalau dari aku istilah nangis yang memang dia itu benar-benar dia takut kayak gitu, takut terhadap suatu sensorik, biasanya dia akan intens tuh, nolaknya akan intens biasanya. Dan misalnya makin kita tambahin, dia akan makin menangis makin gede atau mengucurkan air mata seperti itu. Jadi tapi sebenarnya sih untuk anak ketika ngerengek itu pasti ada suatu hal yang dia nggak nyaman juga sih kayak gitu. Jadi atau mungkin anaknya misalnya dia hanya capek aja atau hanya males aja kayak gitu. Tapi kan itu juga sebenarnya tetap ada kebutuhan yang nggak dia penuhi ketika dia capek atau males dan menghindari sesuatu dan akhirnya merengek terhadap si yang tekstur lengket itu. Nah, kita kan harus kasih energi juga gitu. Tapi maksud saya ketika memang dia itu ngerengeknya karena capek atau ngerengeknya karena karena si sensorik, ya itu ketika sensorik dia akan intens. Nah, ketika emang dia capek atau karena dia males, males dalam artian dia capek, ya mungkin ketika kita kasih rest atau kita dekatkan, biasanya dia akan mau tuh untuk pegang gitu. Dan ketika kita tegaskan gitu dalam artian kamu kalau mau main yang itu, kamu main itu, kalau main itu kamu harus pegang ini dulu ya kayak gitu. Nah, biasanya
nggak akan gontok-gontokan terus-terusan tuh kalau memang itu bukan karena sensorik gitu. Oke. Ya sebenarnya memang cukup tricky banget gitu untuk ngelihat situasi anak tuh yang merengeknya karena apa ya, entah karena sensorik atau karena yang tadi Om Afi bilang gitu. Jadi kalau untuk kita mendekatkan anak misalnya sama hal yang tadinya ya tadi ya, yang dia mau terus tiba-tiba nggak mau gitu. Biasanya kan kalau aku pribadi aku bakal coba buat gradasi dulu. Jadi nggak langsung megang tok begitu. Jadi tetap pasti kita bakal coba ikut dulu nih, anaknya nangis, biasanya kita tunggu tuh kan timingnya, yaudah nangis nih nggak apa-apa, misalkan om tunggu ya, udah selesai, kan udah beres, terus tiba-tiba dia mau tuh bangun lagi, mau main apa, gitu, misalkan contoh kayak main puzzle atau main bubbles, misalkan dikit-dikit, tapi nanti bakal ku curi-curi dikit-dikit, kayak misalkan ku ambil sedikit apa benda yang dia nggak mau itu tuh ku suruh pegang dikit-dikit, terus lama-lama kalau dia tertarik dia udah mau megang-megang, oh udah nih dikit-dikit, tapi nggak langsung dikasih banyak, oh yaudah biarin nih dia bertahan berapa lama. Kalau respon setelahnya dia masih bertahan dengan megang-megang terus remas-remas, biasanya aku bakal kasih dikit-dikit atau aku variasiin, aku bakal kayak jual nih, aku bisa bikin ini nih kayak gitu. Jadi akhirnya lama-lama dia bakal ya satisfy sedikit-sedikit sih. Nah kecuali memang kondisi anaknya memang udah blocking, memang udah shutdown banget tuh sama satu aspek sensor gitu. Biasanya aku nggak bakal coba paksain banget, tapi sebisa mungkin buat kasih dia pendekatan dulu aja, kayak maunya main apa gitu, kayak ya udah ayo deh gitu. Tapi nanti ada satu timing, misalkan contoh ada anak lain yang main, misalkan ya Om Afi main di ruangan bareng kita berdua. Anakku takut nih sama permainan ini, tapi anak Om Afi main misalkan. Terus ada anak ini lagi main, lagi asik. Biasanya aku bakal coba buat kayak ajak-ajak dikit-dikit aku deketin. Karena kan anak biasanya lebih interest kalau dia ngeliat ada orang lain juga yang main kan. Secara nggak langsung jadi kayak ada lah gitu keinginan dia buat nyoba. Nah biasanya tuh lebih gampang tuh dikit-dikit kalau ada temennya juga tuh yang main. Jadi memang lebih ke ngegradasi dulu sih, karena kalau kita turutin nangisnya dia, maksudnya kita paksa saat dia nangis itu, kita suruh dia main, ya tadi sih bentuk trauma itu pasti bakal nanti lebih besar potensinya, karena yang tadi aku bilang, karena salah satu yang membuat faktor anak itu juga jadinya nggak mau main lagi, karena tuntutan kitanya juga yang terlalu besar gitu loh. Jadi ya ketika contoh kita punya fobia terhadap sesuatu nih, kayak aku bisa fobia sama cicak gitu ya misalkan. Ya memang kalau kata orang yang berani gampang untuk bilang enggak itu nggak menggelikan, tapi biasa aja kan. Tapi buatku yang pernah ngalamin trauma ya entah something karena apa gitu ya, tetap aja susah gitu buat maupun sekecil apapun itu wujudnya, tapi karena udah momoknya itu menakutkan ya gitu, jadi ya pasti akan nggak mau gitu aku buat sentuh. Jadi makanya aku coba buat gradasi gitu dikit-dikit, kayak ya kasihlah part-part yang kiranya nantinya dia bakal bisa lebih berani, caranya gimana ya, kayak kalau misalkan main foam, ya foamnya aku jadi tempelan, gak aku suruh sentuh, misalkan aku suruh dia tempel doang kartunya. Terus kalau misalkan naik tangga, misalkan ku tambahin apa nih, kayak biar dia naik tangganya nggak terlalu banyak dulu, yang penting dia dapetin pengalamannya tuh naik ke atas. Jadi lebih yang kreatif juga buat ngestrategiin permainannya biar anak itu tuh bisa lebih tertarik tanpa harus kita push gitu. Ayo coba ini gitu, karena memang semua yang kita lakukan itu tuh akan menjadi memori buat anak kan. Makanya sebisa mungkin memang ini juga yang menjadi apa ya istilahnya tuh peran besar menurutku ya. Impresi itu tuh sangat penting gitu ya. Memang kemarin impresi, makanya ya jangan sampai kita kasih pengalaman anak tuh udah baik banget dari awal kita main, terus tiba-tiba ada satu waktu momen dia nggak bisa karena memang ya entah kita nggak tahu ya dibaliknya apa ya, entah karena sensoriknya, karena ada perubahan yang terjadi di lingkungan dia atau segala macamnya gitu ya, terus kita menekan dia dengan sedemikian rupa, terus justru malah membuat dia jadi ngerasa frustasi untuk melakukan itu lagi di kemudian hari gitu. Paling sih ini sih apa namanya paling sih kalau untuk kayak orang tua di rumah gitu, bahwa apa yang kita bicarakan ini paling untuk ngebuka wawasan aja gitu, maksudnya jangan sampai untuk nge-screening sendiri gitu, karena kadang sometimes tuh kadang ada satu hal yang nggak kepikiran gitu. Kadang pun kita sama terapis pun juga yang udah lama, kadang ketika ada masukan terapis lain pun juga kadang kita nggak kepikiran, oh ternyata anak ini kayak gini karena ini juga gitu. Kita lihat tanda-tanda yang lain gitu. Jadi maksudnya kalau untuk screening kayak lebih baiknya ya
ke dokter Iya, kayak iya, gitu, iya. spesialis anak atau ke kayak Hmm. terapis kayak gitu. Tapi sih aku pengen nambahin yang ini juga sih yang ya soal itu juga, yang soal judul kita juga, misalkan kayak di dalam ruangan kayak gitu, misalkan tadinya di hari itu juga nih, di momen itu juga, misalnya anak tadinya dia mau untuk menaiki bidang yang nggak stabil misalnya kayak gitu. Misalnya kayak tong miring, tong ditidurin terus Iya, dia naik iya, kayak iya. gitu. Nah, misalkan dia awalnya dia mau nih, terus abis itu setelahnya dia nggak mau kayak gitu. Nah, itu kita bisa perhatiin juga tuh, kayak misalnya apakah emang dia sebelumnya takut, terus setelah di push akhirnya dia mau, terus dia habis itu dia nggak mau kayak gitu. Terpaksa berarti. Nah, ataupun memang dia naik ke si tong, dia berdiri, terus habis itu nextnya dia nggak mau lagi kayak gitu. Nah, itu bisa aja karena baik lagi kayak energi sensoriknya dia kayak gitu. Mungkin energi sensoriknya dia yang tadi dia yang takut itu, yang sebelumnya ada tanda-tanda takut, mungkin dia udah tipis banget gini, ketika di push udah habis, makanya nextnya dia nggak mau naik gitu, bukannya karena dia males gitu, apalagi udah dilihat tanda-tanda ketakutan di awal itu tadi kayak gitu, udah ada tanda-tanda teriak dan intens sekali gitu dinaikin, dia nggak mau gitu. Nah, biasanya sih ketika emang itu tadi sih, ketika emang dia itu yang awalnya itu hanya nggak nyaman aja kayak gitu, nggak nyaman dan bukan trauma terhadap suatu keseimbangan, ya ketika diarahin dia akan ngindar doang tuh. Tapi ketika misalkan kita tahan, kita paksa, kita arahin buat naik dan nangis secara terus-terusan, nah itu bisa nanti larinya ke si trauma, nanti ngelihat si tong yang mungkin bisa jadi nangis, atau bahkan ngelihat terapisnya pun nanti bisa jadi nangis juga. Gitu. Jadi nggak betul ya kalau, atau mau koreksi, maksudnya jadi nggak betul kalau misalkan kita melihat anak ini udah stres tingkat tinggi, terus kita kita akhirnya nggak memaksa dia, dan itu bukan berarti kita membuat dia manja sehingga akhirnya anak ini jadi terbiasa untuk nggak mendapatkan sebuah tantangan pembelajaran kayak gitu. Jadi manajemen stres yang ingin kita bangun, bahwa yaudah kita tahu nih anaknya lagi nggak bisa nih, terus yaudah kita nggak paksain, itu bukan berarti mengajarkan anak untuk jadi menghindari tugas ya. Karena kan yang jadi ketakutan selama inilah harusnya langsung ditegasin, push kayak gitu, tetap dikerjakan, karena biar belajar ketika ada tugas ya pekerjaan ini harus selesai. Karena kalau misalkan dibiasakan aja untuk dia nggak mengerjakan tugasnya, jadi kebiasaan untuk di tugas-tugas berikutnya kayak gitu. Iya, setuju. Apalagi memang kan seringkali memang apalagi anak-anak yang emang belum begitu berkembang ya, maksudnya apalagi anak-anak yang di fase modulasi gitu, di fase yang dia belum kontak mata lah. Jadi kan respon-respon yang dilakukan tuh emang pure gitu, emang pure dia itu ya sedih kayak gitu. Bisa juga sih terjadi pada anak-anak yang udah kognitifnya tinggi, dan pun seringkali anak-anak yang kognitifnya tinggi pun juga ketika dia itu menghindari sesuatu ataupun dia berbohong pun kayak gitu, kalau kognitifnya udah tinggi, ketika dia menghindari tugas, kemungkinan ada satu hal yang nggak nyaman juga kayak gitu, seperti itu. Atau mungkin abang stresnya terlalu rendah misalnya kayak gitu, ada kebutuhan yang harus ditingkatkan gitu. Atau mungkin dia itu terlalu diberi kontrol mungkin di rumah. Nah, intinya kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi lagi gitu, kenapa dia melakukan kayak penolakan itu kayak gitu. Jadi intinya itu sih, ada kebutuhan gitu. Kalau aku ngebayanginnya kan memang ya ada yang berpikiran seperti kita, ketika misalkan anak ini menolak tuh yang dicari tahu tuh kenapa menolaknya kayak gitu. Tapi kan ada yang mungkin orang dewasa lainnya yang ketika misalkan melihat anak nggak bisa tuh ya udah harusnya di-push gitu, maksudnya tetap dikerjakan. Kira-kira apa ya, maksudnya kenapa bisa mereka seperti itu? Kebayang nggak sih maksudnya kalau kenapa mereka akhirnya bersikap, atau orang dewasa itu berusaha untuk memaksakan tugas ini, terus padahal udah tahu nanti anaknya malah tambah nangis kejar kayak gitu. Ya. Kalau sebenarnya banyak banget hal-hal yang mendasari itu ya Om.
Cuman yang paling besar sekali yang sering kali ku dengar ya dari orang tua pasienku sendiri tuh tuntutan dari lingkungan sih. Kayak ngerasa kayak anak segitu tuh udah bisa kayak gini loh. Anak segitu udah, nih anak gue bisa kayak gini, anak lu kok nggak bisa kayak gitu. Jadi banyak banget tuh tuntutan orang-orang yang kayak ngerasa ini anak ini tuh kayaknya kurang deh, lu butuh kayak gini. Bahkan sampai ada di titik dimana anak-anakku ini ada emang udah sekolah, basicnya sensoriknya juga ya nggak segitunya parah banget maksudnya gitu loh. Cuman ya ada sensor-sensor dasar dia nggak terpenuhi, tapi mempengaruhi banget nih ke area lain kayak fokusnya dia segala macam. Maksudnya secara kognitif tuh nggak kena impairment sama sekali, maksudnya nggak kena dampak gitu yang berpengaruh sekali gitu. Di sekolah tuh cukup pintar gitu maksudnya ya. Tapi kayak perkara dibanding teman-teman lainnya nih cuma jawab perkalian, misalkan 9 kali 8 gitu ya. Jawabnya 1 detik, anak dia cuma 2-3 detik butuh waktu. Terus itu dipermasalahin, katanya anaknya tuh bisa lebih cepat. Terus gue bilang, ya setidaknya at least dia punya kemampuan kan untuk jawab, dan itu nggak mengganggu kan. Pembelajaran dia terganggu enggak. So ya udah, kenapa harus dimasalahin gitu. Jadi yang bikin orang tua tuh akhirnya lebih aware tuh selain dari ngeliat anaknya yang mungkin membutuhkan, dia dari orang luar sih yang paling besar ya, yang sebenarnya tuh ngediskriminasi anaknya tuh bermasalah gitu loh, yang ngebuat situasinya tuh jadi kayak ya anak gue tuh kenapa gitu, maksudnya menurut lu salah gitu, toh dia juga bisa jawab kan, maksudku seperti itu. Jadi yang sering kali disalahartikan adalah ya ketika ada anak lain bisa, anak saya harus bisa kayak gitu. Itu yang jadi menurut itu jadi kayak borderline yang besar gitu. Ini tuh udah pakem dan mutlak nih. Lo kalau mau anak lu bisa, lihat anak lain dulu gitu. Jadi kalau anak gue bisa, anak lu juga harus bisa. Jadi akhirnya banyak banget tuh yang orang-orang tuh datang ke aku tuh kayak ngeluhnya tuh kapan ya om bisa ini, kapan ya bisa itu gitu loh. Karena ya tuntutan lingkungannya tuh besar. Bahkan terkadang yang lebih menurutku menyeramkan lagi tuh bukan cuma dari lingkungan luar kayak temennya atau kerabat gitu ya, tapi dari keluarga sendiri gitu. Ya penerimaan anak-anaknya juga besar. Jadi ya stressfulnya itu nggak cuma dirasain sama si anak aja, tapi sama orang tuanya juga gitu, yang sebagai apa ya, yang sebagai yang merawat anak gitu loh. Jadi akhirnya kan dia ngerasa kayak ya selama ini tuh yang dilakuin tuh kayak kurang cukup gitu. Jadi akhirnya tekanan itu tuh ngebuat orang tuh nuntut anak tuh lebih keras. Ayo lu tuh bisa, kamu tuh harus bisa ini segala macam. Jadi akhirnya apa ya, lebih ke bentuk frustasinya orang tua gitu, desperate terhadap anak karena banyak apa ya, dorongan orang luar tuh untuk anaknya tuh bisa mencapai target yang anaknya tuh bisa juga kayak gitu. Kalau gitu sebagai orang tua baiknya idealnya seperti apa ketika punya tantangan lingkungan yang seperti itu? Nih kalau tadi ku berpikirnya bahwa kayak kita perlu pahami bahwa kita dalam kehidupan kan pasti belajar juga yang namanya kebutuhan dan prioritas ya segala macamnya gitu. Jadi aku dipandang juga gitu. Kemampuan anak kayak ini kalau difikirkan secara logika dan nalar itu mengganggu nggak sih sekolah, mengganggu nggak sih akademiknya, nilainya berpengaruh nggak sih cuma perkara nggak bisa ngitung dengan cepat misalkan kayak gitu atau apa. Kan memang udah dikasih spare waktu itu pasti udah dipertimbangkan. Memang ya nggak semua anak itu sama, nggak semua anak itu punya kemampuan kognitif atau kemampuan daya tangkap yang cepat. Gak semua anak itu punya pemecahan masalah yang konkret dan kompleks. Ya kayak kita bertiga aja pasti punya kekuatan dan kelemahan kan dari segi komunikasi kita ini kayak gini. Ya semuanya pasti sama gitu. Jadi cukup pahami bahwa anak saya itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan anak lain bisa ya bagus gitu. Oh berarti memang dia mungkin punya kemampuan yang lebih dari saya, tapi belum tentu anak yang A ini itu juga punya kemampuan yang anak si yang terdiskriminasi ini tuh punya gitu. Jadi lebih memandang kayak ya nikmati aja prosesnya gitu. Dan pikirkan juga kalau memang udah semengganggu itu dan ngerasa kayak ini tuh berdampak banget nih perkara ini, kemampuan ini tuh nggak bisa memang disepelekan. Ya tadi yang Om Afi bilang, bawalah ke yang orang-orang yang profesional yang mengerti gitu. Jadi jangan apa ya, istilahnya mencari pembenaran dari lingkungan sekitar yang notabene sendiri tuh nggak tahu itu apa gitu. Yang ada nanti malah dapetin perlakuan negatif, pendiskriminasian yang menyebabkan nantinya ya tadi muncul desperate, ya stres, frustasi, ngerasa nggak cukup apa yang orang tuanya kasih ke anak, akhirnya jadi ke anaknya kita nggak bisa kontrol diri, nge-push anak sedemikian rupa untuk bisa. Yang ada malah bikin aku jadi trauma, nggak mau belajar gitu. Karena aku memandang bahwa anak itu berperilaku itu, dia menolak apa tuh menurutku pasti ada polanya gitu. Ada polanya. Kayak aku selalu bilang, kenapa sih anak-anak ketika sensoriknya naik tuh perilakunya makin banyak?
Karena aku bilang ketika mata dia lebih tajam, lebih melihat lebih jelas, dia lebih auditori, dia lebih merangsangnya lebih baik, maka dia kan bisa mempola mana kata-kata yang tujuannya adalah untuk menegaskan, mana kata-kata tujuannya untuk bercanda, mana kata-kata tujuannya untuk ini. Jadi anak-anak tuh akhirnya mempola tuh, membuat satu pemikiran tersendiri tuh kayak, oh ini tuh om tuh, ini tuh bisa nih ku begini pakai cara ini nih, bakal luluh nih kalau aku begini, kalau aku begitu. Karena apa yang sering kita kasih itu nantinya tuh akan dia rekam dan dia lihat dan dia pola sampai kira membuat sebuah konklusi sederhana buat anak gitu ya. Ya kayak tadi caranya menangis, caranya memuntahkan makanan, caranya dia membenturkan tubuh, karena dia tahu mana yang bisa ngebuat kita tuh lebih stres gitu di situasi kita megang dia gitu. Makanya ya itulah yang menurutku tuh sangat-sangat cukup fragile gitu. Jadi lebih memprioritaskan aja gitu. Kalau yang menurut orang tua itu terbaik, itu aja gitu dikejar. Jadi kalau misalkan ada orang lain ngasih input yang mau negatif positif, ya udah difilter aja. Kira-kira ini baik atau enggaknya tuh lebih dipertimbangkan berdasarkan ya apa yang anaknya punya. Jangan mikirin dari anak-anak orang lain itu punya. Kalau aku mikirnya gitu. Ya jadi aku setuju banget sih. Jadi memang seringkali lebih ke tuntutan orang sekitar gitu. Jadi biasanya karena orang sekitar itu ya mungkin kadang orang sekitar, orang di luar keluarganya mungkin yang nggak ada yang melihat yang aneh juga gitu. Mungkin kadang juga muncul dari overthinking juga mungkin kan, jadinya berharap kayak pengennya anak itu kayak seperti pada umumnya kayak gitu. Tapi yang perlu diketahui adalah anak punya batasannya, bahkan kita semua pun punya batasannya, dan kita perlu melihat batasan-batasan pada anak itu sampai sejauh mana. Dan ketika kita sering membuat anak melampaui batasannya dia, nanti yang kena jangka panjangnya dia gitu ya. Berarti tadi entah jadi desperate, entah jadi masalah-masalah disonsorik dan lain-lainnya. Terus juga menurutku ada hal lain juga sih yang tadi ya, maksudnya kenapa ada orang dewasa yang nggak mau dia berpikir lebih dalam gitu ketika anak ini melakukan penolakan gitu. Nah menurutku sih ada beberapa hal ya gitu. Jadi pertamanya sih dari analisa ya. Jadi memang kan sikap anak itu perilaku anak itu seperti iceberg kan. Jadi kayak esnya muncul nih di sini gitu, marah-marah dan segala macam. Tapi kayak kebutuhan dan segala macam di sini sangat banyak sekali di bawah lautnya itu kayak gitu. Jadi kita perlu lebih dalam lagi nih untuk menganalisa si anaknya yang pertama itu. Terus kedua juga bisa nih emosi-emosi kita itu untuk agak ditahan dulu. Kita lihat dulu apa sih sebenarnya jadi penyebabnya nih kayak gitu. Kayak kayak misalkan tadi gitu. Kayak tadi kan barusan banget itu ada anak aku yang aku lagi buka laci kayak gitu, terus aku lagi ngecek sebentar kan mau ngirim laporan ke admin gitu, atau anaknya wah gitu langsung buka terus langsung dread udara gitu kan. Terus ya kita bisa lihat sih di situ bahwa ya memang kita kesel ya, emosi gitu kan, dipukul atau berdarah gitu. Cuman kita lihat lagi nih ekspresi dia gimana gitu. Ternyata ekspresi dia kayak senyum-senyum datar aja. Terus kita lihat juga nih dia lagi baru muncul nih komunikasi, interaksi. Terus dia juga lagi senang cari-cari perhatian. Nah jadi ketika kayak aku baru masuk, aku langsung ngecek HP untuk ngirim laporan ke admin gitu. Nah, dia mungkin bisa jadi dia menganggap itu sebagai sebuah pengabaian, dan dia ingin mencari perhatian itu, jadi responnya gini, gitu. Dan nah itu sih kita bisa melihat itu. Tapi bukan berarti akhirnya saya ini ya, akhirnya tidak memberikan kayak penegasan gitu. Tetap diberikan penegasan, dan utamanya sih ini ekspresi menyakitkan sih kayak gitu, yang bisa lebih dia pahami sih kayak gitu. Terus sama ya pengulangan aja, kata-kata ya sakit ya tidak pukul, yang seperti itu sih kayak gitu. Jadi memang
itu lebih lagi sih, mau lebih utamanya kita turunin ego kita, turunin emosinya, utamain untuk melihat analisa lebih dalam lagi itu anak-anak melakukan itu. Iya. Tapi itu butuh keterampilan ini juga berarti ya. Keterampilan emosi kita sebagai orang dewasa ketika melihat ada sesuatu yang nakal dari anak, kita bukan buru-buru langsung stop di anak ini nakal kayak gitu. Tapi kita coba lebih berpikir kayak anak ini nakal, kenapa ya? Apa yang bikin dia jadi mukul aku ya? Apa peristiwa yang sebelumnya kayak gitu ya? Tapi itu jadi tantangan tersendiri. Gimana caranya bisa berpikir seperti itu ya dari Om Api sendiri? Maksudnya seringkali kan ketika orang dewasa mendapat perlakuan yang nakal dari anak, udah keburu marah duluan kayak gitu. Jadi kayaknya sulit untuk bisa melakukan yang seperti Om Api katakan tadi, melihat profilnya anak segala macam. Orang tua akan lebih, mungkin orang tua atau nggak sekedar orang tua, tapi orang dewasa lebih cenderung untuk kamu ini, atau langsung marah meledak-ledak kayak gitu, atau langsung teriak kayak gitu dengan mengatakan kamu ini nakal nih, nggak bisa dibilangin nih segala macamnya kayak gitu. Kan yang terjadi kan fenomenanya adalah lebih mudah melakukan hal itu. Kira-kira gimana ya caranya? Ya, pertama baik lagi sih, utamakan analisa lebih mendalam. Terus juga kita perhatikan aspek-aspek bahwa anak ini anak yang berkebutuhan, anak ini memiliki masalah dalam berpikir. Jadi realnya dia ada niat nggak sih untuk melakukan itu gitu, atau dia nggak ada niat sama sekali nih. Artinya dia melakukan itu secara tidak sengaja, bisa tidak sengaja menyakiti sebenarnya kan. Jadi utamanya itu tuh, bahwa ini dia nggak ada niat nih, utamanya itu sih menurutku yang membuat meredam emosi kita sih gitu. Mungkin kayak awal dar gitu kan, kayak kaget kan, tapi inget nih anak nggak ada ngarah ke sana, nggak ada sengajaan ke sana gitu. Terus juga hal itu pun sebenarnya jadi peluang yang sangat besar juga gitu, karena anak ini sebenarnya itu tadi dia sangat minim sekali gitu untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi sama orang kayak gitu, tapi dia udah munculin kayak perhatian seperti itu ke kita. Jadi kita alihkan ke hal yang positif, kita suruh dia untuk kalau mau sesuatu dulu saja gitu, atau aja kita alternatifkan gitu. Sebisa mungkin sih secepatnya di saat itu juga, supaya dia nggak lupa kayak gitu. Jadi kita melihatnya memang itu tadi sih ya, analisa yang lebih dalam dan dan dia nggak ada niat apa-apa. Terus juga melihat itu sebagai kalau misalkan situ ada peluang, kita fokus ke si peluangnya itu. Seperti itu. Kalau ini Lutfi ada tanggapan atau analisa lain? Basicnya sama sih, cuman sederhananya gini aja. Ketika kita dalam situasi gitu ya, aku ngambil sudut pandangku aja kali, aku belum punya anak dan belum pernah ngalamin hal seperti itu gitu ya. Jadi lebih sudut pandangku sebagai terapis aja gitu, atau kita. Ketika kita dapetin satu momen gitu ya, yang pertama kali perlu digarisbawahi adalah bukan hanya anak yang harus bisa mengontrol diri, yang pertama kita sendiri gitu. Karena menurutku kita itu yang paling punya peran penting dalam membentuk anak tuh sebagaimana gitu. Berarti anak itu kayak adonannya, kita di sini tuh yang ngebentuk nih adonan mau jadi apa gitu maksudnya. Jadi istilahnya kita punya peran banget nih mau dibentuk seperti apa. Jadi ketika kita udah memutuskan untuk mau misalkan ya mau megang anak atau mau ngerawat anak, kita juga pasti akan tahu, pasti akan ada yang namanya gejolak, lonjakan emosi atau ya dinamika perubahan siklus anak kan. Jadi ketika dapat situasi itu tuh kita juga harus bisa pahami bahwa yang tadi Om Afi bilang tuh kayak ya kenapa gitu. Semua itu kan pasti kan ada peran sebab dan akibatnya kan. Ya kalau misalkan anak itu memang di momentumnya lagi banyak cari perhatian dengan cara seperti itu, ya kita juga bisa nurunin ego gitu maksudnya. Ya coba lebih kayak bukan justru mendukung ya maksudnya, tapi lebih ke yang ngasih bentuk impresi kayak sakit, terus kayak lebih nanya kenapa pukul segala macam. Jadi lebih yang buat anak tuh paham gitu ya, tindakan anak itu salah, bukan justru kita ngejudge dia salah, tapi tanpa pengertian yang jelas. Karena menurutku semua tindakan yang muncul itu kan juga bentuknya anak-anak lebih spontan, maksudnya terkadang ya dari apa yang dia rasa atau apa yang dia pikirkan itu bukan kayak kita orang dewasa bisa ya kita pendam atau bisa kita
alihkan sendiri gitu. Anak itu masih butuh kita sebagai pendamping yang punya peran dalam mengeksplorasi situasi emosional dia kan. Makanya ya nggak bisa ujuk-ujuk langsung emosi atau marah seperti itu. Jadi lebih yang lebih pandang aja gitu. Kenapa sih kayak gini gitu loh. Dan ketika memang terjadilah situasi seperti itu lebih bisa ngekondisiin diri aja. Yang penting jangan emosi dulu gitu. Tapi lebih yang bisa kasih mungkin lebih ke mimiknya dulu, lebih bisa ngasih ke penegasan, lebih ke penekanannya, nahan tangannya segala macam, atau ya istilahnya berikan itikat kita untuk menghentikan itu gitu dengan bahasa yang lebih anak itu tuh paham gitu kalau ini tuh salah gitu, daripada kita langsung menjudge dia dengan perubahan emosi yang besar yang ada anak itu malah jadi trauma terhadap tindakan kita. Karena nantinya apa yang aku bilang lagi, karena yang apapun yang kita kasih saat anak seperti itu tuh akan direkam dan akan dia ulang gitu nantinya. Ya bukan sekarang, mungkin saat dia dewasa atau dia apa gitu. Karena ya mungkin kita semua pasti punya pengalaman seperti itu gitu. Ya mau orang tua kita kasih gitu kan, pasti adalah ciri-ciri yang mirip gitu. Kalau kita marah, kita apa gitu. Karena ya balik lagi ya yang tadi aku bilang pasti akan ada hal-hal yang memorable gitu dari yang kita kasih. Terutama sih dari segi amarah, sedih, ya senang tuh pasti akan ada satu momen yang buat anak itu jadi teringat gitu. Hingga akhirnya nanti terekam di diri kita dan kita ulangi lagi gitu di kemudian hari gitu. Jadi lebih yang ketika aku kerja aku sebisa mungkin kalau aku lagi punya masalah pribadi atau punya masalah something di rumah ya pasti akan ada aja gitu. Kita tetap pasti adalah satu momen mungkin terbawa suasana. Gak mungkin nggak, manusia kan pasti seperti itu ya. Akan terbawa suasana, mungkin nggak sengaja lah kelampiasin ke anak. Tapi aku coba berharap sebisa mungkin kalaupun memang sudah nggak kebendung lagi atau sudah nggak bisa, ya momentumnya pasti udah kesel banget, coba buat kasih tindakan preventif yang lebih baik, ya kita yang pergi dulu kah atau kita apa. Jadi jangan langsung bertindak gitu kalau memang kita tuh di situasi yang benar-benar lagi enggak pada diri kita, emosi gitu misalkan ya. Jadi ya nantinya tuh berujung pada perkembangan jangka panjang anak sih kayak gitu. Karena ya anak itu tuh kayak gelas-gelas kaca, jadi kelihatannya kokoh banget gitu kan. Padahal sebenarnya dia tuh lagi ngisi. Kalau misalnya kita ngasihnya yang salah atau ngisinya terlalu banyak, ya berbahaya juga gitu loh. Quote of the day. Potong nanti gitu. Memang aku setuju juga sih. Jadi memang ketika kita itu hanya memarahi saja tanpa kita berikan dia alternatif atau memberikan dia alternatif lah, hanya memarahi saja. Nah itu lama kan akan membawa tingkat kewaspadaan anak menjadi tinggi dan stres kan. Jadi bukan tinggi dan happy, tapi tinggi dan stres gitu. Nah ketika tinggi dan stres itu ibaratnya komputer tuh udah kayak nge-hang aja, udah kayak blue screen aja gitu. Jadi kita ngasih tahu pun juga nggak masuk kayak gitu. Jadinya kayak jadi nggak masuk, percuma aja gitu, kayak dimarahin dan akan meningkatkan si stresnya dia jadi lebih tinggi gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi Om Rio gimana Om? Terkait kenapa orang dewasa itu tadi ada yang nggak kurang bisa menilai lebih dalam gitu. Dari akunya sih, kalau dari pemahaman aku itu bentuk dari sumber pengetahuan yang kita miliki sebagai orang dewasa sih. Semakin kita mendalami tentang anak, tentang psikologi anak, mencoba membaca buku anak, pasti kita lebih punya kapasitas untuk melihat satu perilaku itu nggak jadi sebuah faktor yang tunggal, oh karena dia nakal, oh karena dia malas kayak gitu. Tapi ketika kita terbiasa untuk berpengetahuan dan membaca buku dengan lebih luas, membuat kita jadi lebih mudah untuk kritis terhadap sebuah perilaku yang muncul. Oh, anak ini mukul, anak ini sepertinya mungkin bisa dibilang nakal, tapi kenapa dia nakal? Oh, karena anak ini diabaikan. Kenapa anak merasa terbaikan? Apa yang harus bisa kita lakukan sehingga anak merasa nggak diabaikan? Atau bagaimanakah cara anak belajar untuk bagaimana cara meminta perhatian yang baik sama orang lain? Gimana caranya? Jadi kayak ketika ada sebuah permasalahan tuh nggak berhenti jadinya di labeling doang atau cuma bilang anak ini nakal, malas kayak gitu. Tapi dengan berpengetahuan membantu kita jadi lebih membuat kata itu menjadi sebuah kata tanya. Jadinya kenapa anak ini malas, kenapa anak nggak mau belajar, oh kenapa anak ini jadi perlu izin pipis ketika mengerjakan tugas matematika, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Jadi fokusnya akhirnya berubah yang darinya cuma ngejudge doang, tapi jadi kayak bertanya-tanya, dan itu
dengan berpengetahuan seperti itu jadi membiasakan diri sih untuk akhirnya kita sebagai orang dewasa melihat perilaku itu lebih utuh, walaupun memang ya setiap orang pasti punya basic pengetahuannya beda-beda, tapi dengan cara membaca buku ya terserah sih membaca buku atau mendengarkan video atau dengerin podcast itu membantu kita untuk ketika melihat sebuah permasalahan tuh jadi lebih luas kayak gitu. Di samping kecerdasan emosi, kemudian kan aku baca lagi udah baru selesai baca tentang kecerdasan emosi, jadi betapa pentingnya juga kecerdasan emosi orang ketika misalkan mengambil sebuah keputusan, ketika misalkan saat situasi emosi yang lagi kayak gini santai mungkin kita bisa berpikir lebih dalam tapi ketika kita rasa amarahnya lagi tinggi, rasa-rasanya kecerdasan emosi itu menentukan apakah kita mau ikut perasaan emosi kita atau kita mau ambil alih emosi itu kemudian kita bawa dalam proses yang lebih solutif kayak gitu, ketimbang kita marah balik misalkan atau malah memukul, itu kan berarti kita menuruti kecenderungan emosi kita kayak gitu. Dan terlebih ini ya, jadi kalau ketika misalnya kita hanya memarahi saja, kita hanya menutup perilaku negatif aja, jadi dia pertama hanya stop di situ dan kemungkinan itu hanya mendelay perilakunya kembali suatu saat ya ketika terjadi kesempatan untuk melakukan hal tersebut kayak gitu. Iya. Jadi karena keinginan di dalam tuh tetap masih ada gitu. Masalahnya belum terpecahkan. Gitu. Dan terutama kayak di sensorik gitu. Misalkan kayak kita pengen nge-cut sesuatu nih, misalkan anak ini suka banget main puzzles doang atau bola doang. Nah itu misalnya kita cut nih, udah deh di situ-situ aja nanti, karena keinginan di dalam dirinya tuh masih ada, hasrat di dalam dirinya tuh dia masih ada. Jadi kalau misalnya kita cut, kita nggak ngebolehin, itu tidak mematikan keinginannya dia kayak gitu. Nah, jadi ya, memang kita harus berikan alternatif yang lain itu ya Om ya. Iya, kalau aku ngeliatnya gitu sih. Dan itulah konteksnya juga kenapa ketika tema besarnya adalah kenapa ya anak kalau misalkan di pertemuan sebelumnya bisa dan pertemuan yang sekarang kok nggak bisa, misalnya sebulan lagi kok jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi dari aku harusnya dilihat ya itu yang mudah katakan, maksudnya faktor-faktor apa sih yang terjadi yang membuat anak seperti ini kayak gitu. Kalau secara sederhananya sih selayaknya kita hadir di sini sih itu juga bukan sebuah faktor tunggal kayak ya karena kita kerja di sini, ya enggak, ya juga karena kesehatan kita kayak gitu, atau karena selama perjalanan kita juga nggak ngalamin kecelakaan. Seandainya kecelakaan pasti kan itu membuat kita jadi nggak hadir di sini kayak gitu, atau kita mengalami masa yang cukup baik, nggak ada yang bikin misalnya kita kesel banget sehingga akhirnya kita ketika ngobrol jadi sulit karena kita kepikiran terus nih orang ini kayaknya kesel sama aku, dan itu kan pasti mempengaruhi kita gitu. Jadi kayak banyak faktor yang harusnya bisa dilihat untuk akhirnya menentukan ini kenapa dan perilaku ini jadi muncul karena faktor apa aja ya kayak gitu. Dan itu yang terjadi sama orang dewasa dan itu juga sebenarnya terjadi sama anak kayak gitu. Sebenarnya kalau mau ekstrim ya, jadi sebenarnya setiap orang melakukan kejahatan pun itu ada faktor reason di balik itu ya. Dan bukan berarti kita membenarkan ya, pokoknya ini di luar benar dan salah ya. Kayak misalnya orang tuh maling, karena kan dia emang ada kebutuhan yang dia nggak terpenuhi. Dan kalau maling karena dia butuh makan ya karena emang kebutuhan makan yang terpenuhi. Kalau misalkan dia maling untuk maling perhiasan, maling handphone misalnya hanya untuk biar dia terlihat luxury, ya mungkin dari sisi akademis dia nggak terpenuhi. Mungkin dia dari zaman mungkin pas dulu waktu kecilnya ketika dia maling ya dibiarkan saja mungkin kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor belakang, atau bahkan kayak orang misalkan membunuh seseorang gitu. Kemungkinan bisa jadi ini dia dari sisi si amigdalanya itu otak yang di dalam. Jadi amigdala kan fungsinya untuk menenangkan emosi ya. Jadi semakin besar amigdala semakin mudah untuk meredam emosinya. Jadi semakin kecil atau semakin kecil dia semakin sulit untuk meredam emosinya. Jadi ketika dia membunuh orang, kemungkinan dia juga nggak ada tuh
si amigdala itu atau zat-zat empati di dalam otaknya pun mungkin aja nggak ada juga. Jadi maksudnya ini kan kita ingin ngebahas detail ya, maksudnya ngebahas kenapa seseorang melakukan ini, kenapa seseorang melakukan itu, supaya biar kita bisa lebih real untuk nge-stop perilaku tersebut gitu, secara real, secara kenyataannya, bukan cuma ngekat doang kayak gitu. Dan kaitannya soal ini memang udah aku baca-baca sih, maksudnya soal penjara kan balik lagi kan, ketika ada orang melakukan kejahatan maka dia dipenjara, dan udah mulai sih ada beberapa pihak yang nggak setuju dengan konsep penjara atau hukuman, makanya ada yang konsep kayak ada konselingnya, karena memang balik lagi sih soal kembali lagi ke anak. Ketika anak melakukan sebuah kejahatan ya kita harus, atau melakukan hal yang kita anggap nakal, kita harus melihat penyebabnya, karena jangan-jangan, dan memang kalau kita menghukum saja atau memarahi saja itu nggak membantu dia untuk menyelesaikan akar permasalahan kenapa dia melakukan hal yang kita anggap nakal itu, kayak gitu. Bahkan kayak di penjara pun juga ada keahlian-keahlian ya, kayak menjahit, kayak membuat kursi, yang ya, utamanya kan orang kebanyakan mungkin di penjara karena maling, nah itu menjadi kayak keterampilan baru dia lagi, supaya jangan jual narkoba ya, jangan maling ya, udah lu bikin kursi aja udah gitu. Ya gitu, siapa tahu lo jadi presiden gitu. Iya. Bisa dari tukang kayu jadi presiden. Di zaman politik. Tapi benar, aku setuju sekali ya, karena memang aku sangat mengalami itu gitu, maksudnya buat lingkungan ya terdekat ya, maksudnya gitu, karena memang ya kita hidup itu semuanya pasti dibentuk gitu dari pengalaman ya. Makanya bilang sebab dan akibat itu nggak mengacu pada anak aja, pada diri kita sendiri pun begitu. Maksudnya untuk kita sekarang pun kita pasti bakal lebih gampang banget terbawa suasana ya ketika kita dapat pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Pasti kita akan lebih dapat tuh entah ya perasaan ya tadi ya nyaman, atau justru malah jadi tegang gitu karena salah satu faktor tadi gitu. Ketika anak lakuin sebuah kesalahan something, ataupun kita langsung menjudge dia atau mengangkat tindakan itu sebuah kesalahan gitu ya, itu menurutku akan jadi membuat anak itu jadi memblocking atau membuat pertanyaan baru gitu yang belum terselesaikan. Karena aku ngambil gampang gini, ketika aku lagi ngejelasin satu materi ya, aku jadi pemateri gitu di narasumber salah satu sekolah misalkan gitu ya, aku pernah baca gitu dari salah satu materi kemampuan public speaking gitu, intinya 9 langkah yang kalau bisa jangan dilakukan kalau kita lagi presentasi atau lagi ngomong gitu ya. Jangan membuat kata yang ambigu atau membuat orang tuh gak ngerti yang kita bicarain gitu. Ya kalau kayak coba kita ngomong, kita ngekat kata di dia itu kan dia juga nggak tahu tuh salahnya apa atau something apa gitu ya. Itu malah ngebuat pertanyaan baru. Atau kalau realitanya ketika aku lagi presentasi, misalkan aku justru malah ngasih satu statement yang misalkan contoh pakai bahasa Inggris, sedangkan anak-anak ini tuh notabene nggak ngerti bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Inggris yang ada. Ketika aku menjelaskan materi A sampai Z gitu, si anak ini tuh masih terpaku ketika dia memikirkan ini artinya apa sih dari tadi. Jadi kira yang kita sampaikan tuh nggak masuk gitu, nggak make sense. Dan pertanyaan itu akhirnya ngeblocking materi-materi kita selanjutnya yang ada, pembelajaran-pembelajaran yang mau kita masukkan gitu ya, nilai-nilai yang benarnya tuh apa, akhirnya nggak tersampaikan karena keburu anak ini tuh udah terstop gitu, terpaku sama apa yang kita sampaikan di awal. Makanya ketika tindakan kita menjudge dia salah tanpa tindakan mendasar gitu ya, maksudnya dengan reason yang tepat gitu ya, memang kira-kira momentumnya pas nggak sih kalau kita langsung meledak gitu ke anak juga, atau langsung kita beri tindakan fisik, bisa kita pukul lah, atau kita sabet kayak gitu ya. Samber. Oh ya, samber gitu ya. Nah itu semua kan ya pasti akan jadi apa ya, istilahnya akan jadi ya lubang hitam, black hole gitu buat anak. Kayak ya emang harus segitunya gitu. Mungkin nggak sekarang tapi nanti di masa depan gitu. Kayak ya misalkan aku juga berpikir sendiri gitu, ketika aku masih kecil aku dapet pengalaman itu kan aku berpikir gitu, kayak orang aku kenapa kayak gini sih mas, padahal bisa kan sebenarnya kayak gini. Karena ya apa ya, pada masa-masa itu tuh kita belum berpikir logis, tapi kita udah punya apa istilahnya itu tadi, black hole itu tuh yang nantinya akan tertanam tuh ketika kita bertemu dengan orang lain, terus mendapatkan perlakuan yang sama tapi mendapatkan pengalaman yang sama tapi dengan perlakuan yang berbeda kayak gitu. Jadi akhirnya ya membuat apa ya istilahnya tuh bukan malah bikin baik sih menurutku, jadi bikin
anak itu akan memunculkan banyak variasi baru dari tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut gitu. Karena jangan salah gitu ya, tindakan kasar itu tuh nggak hanya berdampak pada apa ya bahasanya tuh, nggak berdampak pada fisik aja, tapi nantinya tuh lebih ke pembelajaran pentingnya gitu. Ketika kita sebagai orang tua atau sebagai terapis bisa mengontrol diri ke anak, ya itu tadi, anak itu akan lebih dapetin banyak pemecahan masalah ketika kita bisa berpikir atau bersikap lebih tenang gitu. Tapi gue nggak menyalahkan ketika memang orang tua lagi benar-benar di situasi yang pundung sekali atau benar-benar lagi udah ya desperate sekali, ya entah permasalahan apapun ya, ekonomi segala macam kayak gitu. Tapi kita pun manusia itu punya pilihan, kita punya choice, kita punya pilihan untuk marah di situ atau kita pergi sebentar untuk istilahnya menenangkan diri. Karena aku sendiri ngalamin itu ketika aku dapetin perlakuan seperti itu, aku nggak mau kayak gitu ke orang. Karena menurutku kayak aku sendiri pun ngalamin itu pun pahit gitu. Kayak aku harus ngasih juga sih ke orang lain atau ke ya nantinya ke pasien-pasienku sendiri gitu. Jadi aku lebih memilih kayak memberi ruang untuk diriku sendiri sih. Ya ini kan tadi kembali lagi ke orang-orang ya. Kalau caraku pribadi, ya aku akan biasanya kalau misalkan di WhatsApp gitu ya, kan aku lebih milih untuk ngeblokir sementara orangnya dulu. Karena aku nggak mau ngebayang-bayangin orang itu. Maksudnya bukan ngeblokir karena aku nggak suka ya, tapi lebih kayak yang udah nggak apa-apa, gue nggak mau mikirin dulu. Jadi udah kalau diblokir kan udah nggak akan mungkin lihat lagi sementara, udah biarin. Jadi biar ngeblocking dulu tuh pikiran itu, biar nanti ketika udah enak baru aku mau ngomong deh masalahnya kenapa. Karena ya pencegahannya tuh udah nggak bisa gitu kalau udah punggung banget kita nahan gitu ya. Jadi kita yang harus bisa ngerem sendiri, kita yang harus bisa stop sendiri. Karena yang tadi aku bilang, kita tuh yang punya kendali besar. Jadi jangan sampai kita yang punya kendali, kita di perjalanan nih, entah kita naik mobil ya kita mabok, kita mual, kita terus paksa jalan yang bikin kecelakaan di jalan, yang berdampak bukan kita doang, anak juga gitu loh. Jadi akhirnya rusak tuh satu generasi karena kita gitu. Jadi pertimbangan baik-baik itu setiap tindakan itu dengan matang, karena memang setiap manusia pasti punya perubahan emosional yang besar, punya ya pola didik yang berbeda-beda. Aku hargain itu, aku nggak nyalahin karena memang nggak semua orang tuh punya pengalaman yang menyenangkan dalam hidup, nggak semua orang tuh punya apa ya hal-hal yang tercapai dari dia kecil segala macamnya. Tapi kita punya pilihan untuk meneruskan atau justru meninggalkan gitu ya. Jadi aku selalu bilang gini juga ke adik-adikku sendiri gitu, ketika kamu udah menentukan pilihan kamu, maka pertimbangkan dengan baik. Kalau menurut kamu baik, menurut kamu itu adalah hal yang terbaik buat kamu, secara logikanya, secara sudut pandang orang lain terhadap kamu, menurut kamu itu baik, ya silahkan gitu. Aku nggak akan maksa gitu. Tapi kalau tindakan kamu udah sadar itu salah, ya udah jangan. Ya kalau anak-anak itu kan bukan kayak kita, bukan yang punya kesadaran akan tindakan salah benar gitu ya. Semuanya salah benar itu masih mutlak gitu. Kalau anak, kalau kita kan masih punya opsi-opsi yang lain nih. Ya kita berbohong aja bisa bilang kan, kayak aku berbohong itu untuk kebaikan. Ya kita bohong menutupi kita tuh begini ke teman, ke rekan, ke orang tua gitu ya. Karena orang tua kita nggak mau, orang tua kita itu sebenarnya kan tindakannya salah, tapi kita buat itu benar gitu. Makanya di momentum yang dia belum paham ini benar dan salah itu, setiap tindakan itu harus dipertimbangkan. Karena menurutku anak-anak ini tuh udah kayak apa ya bahasanya tuh progres yang udah one way gitu, one way banget. Jadi kalau nanti one way pun mungkin akan bercabang, tapi nanti ketika dia makin dewasa, tapi perjalanan jejak perjalanan ini tuh nggak akan bisa hilang gitu loh. Yang lama-lama ini tuh akan tetap ada gitu buat dia. Jadi selalu siasati apa ya bahasanya tuh kemampuan kontrol diri yang baik gitu. Kemarin ku bahkan waktu lagi kuliah tuh aku ada pembahasan kayak FGD gitu sama teman-temanku yang udah punya anak istri tuh aku bahas FGD forum group discussion gitu. Jadi kayak kita menyabudar gitu, kita ngobrol sharing-sharing pengalaman masing-masing gitu tentang kontrol diri ke anak. Kan aku nggak punya anak, aku terapis tuh nanya gitu kayak gimana sih maksudnya kalau kalian yang punya anak gitu ngalamin kayak gitu. Berbeda-beda sekali. Dan ada yang nyebut juga kayak tadi terus marah, tapi ada juga orang tua yang justru lebih kritis, mengkritisi dulu apa yang terjadi dan memberikan penjelasan judgement yang lebih make sense ke anak gitu ya. Ketika aku tanya dampaknya gimana tuh berbeda anaknya.
Anak yang A ini lebih cenderung kritis juga ke orang tuanya akhirnya, tapi kritis dalam arti membangun ya. Kayak misalkan terjadi perubahan apa, dia akan bertanya ke orang tuanya. Kalau satu itu lebih ketika dapetin satu masalah, kritik something di lingkungan luar, di sekolah, dia akan langsung marah, emosi, memukul segala macam gitu. Karena ya kemampuan kontrol dirinya ini tuh udah rusak, karena kitanya sendiri pun nggak bisa ngasih dia pembelajaran kontrol diri yang baik ke dirinya gitu. Jadi makanya ketika aku belajar pun waktu aku kuliah gitu ya, dulu waktu aku OT gitu kuliah, itu ketika kita ngomongin cabang psikososial ya, itu yang paling penting itu adalah kemampuan kontrol diri, self esteem, sama apalagi satu lagi aku lupa tuh. Value kan. Iya, mau value. 3 itu tuh paling penting sekali, karena memang kalau orang ini gak punya kontrol diri, maka dia gak akan punya self esteem juga, karena ya kita harus bisa mengontrol diri kita gitu. Kita bisa percaya diri ya nggak dengan satu hal aja, kan banyak gitu faktornya. Nah, ketika kita sudah punya self esteem, berarti kita akan punya value juga ke depannya. Seperti itu. Ini kayak anak kuliahan kayak gini kayaknya nih. Lagi kuliah aja. Ya, udah cukup lama juga, hampir sejam juga. Pun di akhir, mungkin kata-kata penutup. Kata-kata kagum, kata-kata. Paham. Kata-kata dulu kagum. Iya, paham. Mama aja kagum. Apa nih? Apa ya? Ya, kalau aku bilang ya kita sebagai parents atau terapis ya, atau orang pegiat anak gitu ya, kita juga harus bisa lebih sabar, harus bisa lebih tenang gitu ya untuk menghadapi situasi tertentu yang anak itu munculkan gitu. Karena ya anak itu nggak selamanya dia bisa terus, ya banyak faktor banget yang bisa memicu dia tadi kemunduran yang tadi kita sebutin gitu ya. Dan itu tuh bukan sesuatu hal yang maksudnya bisa dijudging kayak anak itu nggak bisa total gitu maksudnya. Ya mungkin ada satu timing aja yang dia nggak bisa gitu karena faktor-faktor yang tadi gitu. Jadi lebih bisa coba buat atur strategi yang lebih positif gitu, buat alternatif lain yang kiranya bisa tetap kita tuh berpikiran kalau ya udah ini merupakan bagian proses dari anak gitu, bukan justru kemunduran untuk anak. Karena kemajuan itu nggak selamanya dipandang maju gitu ya. Cerita film aja ada alur maju mundur kayak gitu kan. Ya semuanya punya sebab atau nasab yang jelas. Jadi kalau anak pun memunculkan perilaku itu, kita juga harus kontrol diri yang baik. Jangan langsung emosi, jangan langsung berikan perlakuan yang kira-kiranya untuk orang yang seumur kita gitu loh. Jadi pertimbangan untuk anak juga, anak-anak itu pantas nggak sih kalau kita kasih tindakan misalkan omelan, kita kasih berikan tindakan fisik gitu, anak-anak itu tuh kira-kira akan gimana ke depannya gitu. Karena mungkin ada beberapa anak yang ketika diberikan pengalaman seperti itu dia akan kuat karena fondasi basic dia tuh kuat gitu. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin secara fondasinya nggak kuat, diberi situ malah makin goyah. Nah, goyah ini tuh nanti akan memunculkan perilaku lainnya gitu ya, kayak tadi ya, jadi pemberontak, lebih gampang emosional, jadi yang lebih apa sih bahasanya tuh, lebih impulsif seperti itu. Jadi jangan jadikan anak itu tuh kayak bom waktu gitu. Karena anak itu tuh yang gue tadi kayak adonan, kayak kue. Kue itu ada, biarpun namanya martabak itu semua tukang dagang itu nggak semuanya enak kan. Ada juga yang enak, ada yang enggak, walaupun sama-sama namanya martabak. Jadi kita nih sebagai chefnya atau orang kokinya yang lebih itu, kita punya kemampuan yang baik. Dari kayak Rio bilang, kita juga harus punya wawasan juga untuk ngebentuk. Ya anak itu juga butuh wawasan, nggak bisa semata-mata langsung aja nih kita adon gitu kan. Harus punya juga step by step yang tepatnya kayak gimana. Jadi at least punya pertimbangan ketika kita melakukan tindakan itu tuh benar atau salah tuh bisa lebih lebih rasional gitu, nggak langsung secara spontan yang berujung pada pemberian pengalaman buruk pada anak gitu kalau menurutku. Oke. Satu penutup dari aku, nanti yang nutup sekalian Lutfi Afi ganti. Dari aku kembali ke kita mau melihat anak itu, memandang anak sebagai manusia atau sebagai mesin. Perbedaannya adalah ketika misalkan kita melihat anak sebagai mesin, selayaknya laptop, ketika pencet F muncul di layar huruf F, ketika pencet F lagi muncul lagi di huruf F, mau berapa kali tetap aja hasilnya sama huruf F kayak gitu. Tapi kalau manusia, kalau anak kita menganggap dia sebagai manusia, kita misalkan suruh tulis huruf A kayak gitu, mungkin satu kali dia bisa tulis huruf H, terus lama-lama dia nggak mau nulis, atau bahkan dia pura-pura tidur lah, pura-pura ngantuk lah, atau cari alasan mau pipis lah. Dan itu adalah manusia, karena
pada dasarnya anak punya kemampuan untuk memiliki emosi yang memang dia nggak bisa berlaku sama atau menghasilkan sebuah output yang sama ketika kita memberikan input kayak gitu. Jadi ya tergantung kitanya, kita mau di posisi yang mana kayak gitu. Kita mau menjadikan anak itu mesin kah atau menjadikan anak itu sebagai seorang manusia. Itu aja dari aku. Ya, paling kalau kata-kata hari ini dari aku adalah berdasarkan dari Al-Quran bersabda bahwa semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kayak maaf kayak kotoran pun juga ada manfaatnya, ada alasannya, dan begitu pula juga perilaku anak seperti itu terciptakan pun juga tidak sia-sia. Kita bisa melihat alasan-alasan di balik itu kayak gitu. Jadi memang suatu hal itu tidak ada yang sia-sia. Paham? Kayaknya jadi podcast motivasi. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat istirahat. Oke, jangan lupa Bye. komen-komen. Bye. Bye. Thank you.